Saudara, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 dengan tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit. Dan UMKM yang terlibat merupakan binaan dan juga mitra dari Bank Indonesia. Dan langsung kita bahas bersama Kurniawan Agung Wijayanto, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan juga Hijau Bank Indonesia. Pak Agung, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ini saya kan Terima kasih, sempat jalan-jalan nih Pak Agung di sini. Banyak sekali UMKM yang ikut terlibat begitu, dari kerajinan seperti yang kita lihat di belakang ini. Ya. Ada juga wastra, ada juga makanan, ada juga minuman, begitu banyak sekali. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal UMKM ya Pak, bagaimana sih asesmen dari Bank Indonesia ini terkait perkembangan dan juga tantangan pengembangan UMKM di Indonesia saat ini? Ya. Pertama, dari data BPS kan memang peran UMKM ini di Indonesia merupakan salah satu sokok guru ya ekonomi kita. Salah satu tiang penyangga ekonomi kita dan menyerap begitu banyak lapangan kerja. Dari data yang ada kalau nggak salah sekitar 97% penyerapannya, dan pangsa terhadap kontribusi terhadap PDB-nya sekitar 60%. Dan dengan peran itu tentunya kita harus bersama pemerintah bersinergi untuk sama-sama mendorong, karena ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang bisa memiliki potensi untuk terus tumbuh, dan itu sangat diperlukan untuk kondisi saat ini di tengah global yang terus bergejolak, dinamika politiknya global juga masih seperti ini. Nah, gimana kita harus secara domestik ini memperkuat tadi ekonomi kita termasuk melalui UMKM tadi. Kalau melihat tantangan saat ini baik domestik maupun secara global, bagaimana sih pengaruhnya terhadap UMKM, Pak? Ya tentunya semua memiliki dampak ya. Beberapa negara-negara yang terlibat secara geopolitik tentunya mungkin secara demand itu tentunya menurun. Tidak hanya ke UMKM namun juga ke produk-produk yang besar juga. Namun kan UMKM ini terus mengembangkan pasar-pasar baru. Makanya kami dengan menggandeng sinergi dengan kementerian terkait, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, jaringan kantor BI yang ada di luar negeri juga coba melihat pasar baru mana, niche market mana yang bisa kita garap untuk mengembangkan tadi. Karena produk kita tuh sangat secara kualitas sangat bagus, kopi kita sangat bersaing, juga di home decor, wastra dan lain sebagainya. Dan itu coba kita kembangkan. Makanya seperti salah satunya adalah upaya nyatanya adalah melalui penyelenggaraan KKI ini. Oke, kualitas sudah tidak dipertanyakan lagi. Saya juga sudah melihat tadi ada beberapa produk-produk UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia, termasuk tadi ada wastra dan juga kerajinan dari para pelaku UMKM. Kalau tadi kita ngomongin assessment, sekarang dari peran Bank Indonesia, bagaimana sih peran BI ini Pak dalam mendorong pengembangan UMKM, khususnya merespon tantangan perekonomian terkini? Ya, pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus bersifat end-to-end, artinya menyeluruh dari hulu ke hilir, dan itu kami sinergikan dengan tadi kementerian lembaga, dan mulai dari bagaimana penguatan kapasitasnya, penguatan kualitasnya, dan mereka sebisa mungkin memiliki lembaga yang secara legal ada gitu ya. Nah setelah itu mereka juga kita dorong untuk meningkatkan digitalisasinya, karena sekarang digitalisasi menjadi kunci untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya dari sisi sekarang mungkin dari sisi medsos, juga mungkin dari sisi bagaimana menjangkau pasar yang ada di domestik maupun juga di luar negeri. Nah setelah itu adalah bagaimana agar mereka mendapat akses pasar. Akses pasar itu dalam arti mereka terhubung dengan local value chain maupun global value chain. Jadi mana pasar yang bisa dimasukin, misalnya domestik, apakah mereka dari sisi penjualannya atau mereka bisa kita hubungkan, kita sinergikan dengan korporasi-korporasi besar. Karena ini sudah banyak contohnya, beberapa korporasi besar bisa sinergi untuk kemudian berkolaborasi untuk tadi saling menguntungkan gitu ya. Mereka dapat bahan baku yang bagus untuk kemudian menjadi produk mereka, untuk kemudian menjadi produk yang value added-nya lebih meningkat lagi. Itu untuk pasar domestik. Nah, pasar luar negeri tadi dihubungkan dengan agregator, mungkin dengan buyer-buyer. Jadi di KKI ini kalau Mas Yan nanti lihat di belakang sana itu ada business matching. Jadi mematchkan dengan para buyer, dengan para investor juga, dan juga ada business matching untuk pembiayaan. Jadi kita lakukan pembinaan agar
secara kelengkapan administratif UMKM-nya juga sudah lengkap. Kira-kira apa sih perbankan kalau yang untuk maju mendapat pembiayaan itu seperti apa syaratnya? Itu mereka kalau bisa sudah lengkap, sehingga waktu di sini, oh datanya sudah lengkap, produknya jelas, usahanya sudah jalan dengan baik selama berapa tahun gitu ya. Nah di sini ajangnya ada juga. Jadi untuk yang pembiayaan bank umum yang biasa maupun yang untuk berkelanjutan. Jadi kita berkelanjutan menjadi salah satu tema yang kita dorong nih di KKMI sejak tahun lalu. Oke, ini juga mungkin bisa jadi pertanyaan dari publik ataupun pelaku usaha UMKM. Sebetulnya susah gak sih bagi pelaku UMKM untuk mengajukan diri begitu untuk dibina oleh Bank Indonesia? Ya, yang jelas prosesnya tentunya bertahap ya, dan Bank Indonesia terbuka bagi siapapun UMKM yang sudah berjalan. Itu kami juga menggandeng dinas-dinas di daerah untuk silakan berkoordinasi dengan BI setempat. Kira-kira persyaratannya apa saja, sudah berapa lama berjalan, produksinya seperti apa, dan nanti tidak hanya UMKM ibaratnya binaan BI, tapi juga UMKM binaan kementerian lembaga. Karena tentunya kami juga memiliki keterbatasan, sehingga bagaimana kita bersinergi tadi, mungkin kementerian binaan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lain sebagainya, kita sudah berjalan cukup lama di sinergi. Kita buka kelas bareng untuk saling mengisi nih, yang Kemendak ahli mengenai ekspor. Kami mungkin bagaimana digitalisasinya, bagaimana literasinya gitu juga. Bagaimana mungkin untuk pencatatan keuangannya gitu. Karena kami juga memiliki semacam aplikasi yang itu bersifat gratis untuk melakukan pembukuan secara sederhana. Jadi UMKM itu bisa ibaratnya mencatat dari yang UMKM paling bawah sampai dengan UMKM menengah. Kalau yang atas sudahlah langsung dengan ini ya, udah memiliki rekrut tenaga-tenaga akuntan sendiri gitu ya. Tapi bagi yang tadi kelas bawah mungkin bisa menggunakan aplikasi tadi yang itu dapat di-download secara gratis. Oke, kalau serius pasti ada jalannya ya Pak? Ada jalannya. Nah, tadi Pak Agung juga sempat menyinggung soal digitalisasi. Sekarang kan apa-apa serba digital ya Pak ya, kalau kita lihat, karena orang-orang scroll-scroll, jadi lebih memudahkan begitu. Betul. Termasuk ini bagaimana efektivitas sinergi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama kementerian dan juga lembaga dan asosiasi terkait untuk mendukung UMKM go ekspor dan go digital serta berkelanjutan. Ya. Tentunya tadi untuk literasinya kita membuka kelas-kelas pelatihan, sosialisasi, dan juga interaksi langsung supaya UMKM ini bisa belajar, mencoba, dan langsung mempraktekkan. Jadi kalau diajarin teoritis kan kadang ini ya cepat bosen, udah habis kelas hilang gitu. Tapi harus kita praktek langsung, praktek langsung gitu ya? Dengan menggunakan use case yang dibawa masing-masing. Silakan dicoba langsung dengan aplikasi yang ada di handphone masing-masing untuk kemudian dipraktekkan. Nah, kelas-kelas itu ternyata sangat membantu Mas Yan untuk tadi UMKM lebih cepat beradaptasi menggunakan digitalisasi. Dan juga kita dari sisi payment system kan BI juga mendorong seperti tadi yang Bu PGS sampaikan, kita ada kebijakan baru yang MDR untuk dengan plafon tertentu tadi yang sudah secara lengkap disampaikan oleh di sesi pembukaan tadi. Oke, dengan tadi disebutkan ada juga peran dan lain-lain dan juga kualitas dari UMKM yang mumpuni begitu ya. Betul. Tentunya dibutuhkan strategi, Pak Agung. Apa sebetulnya strategi dari Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan UMKM dan juga pertumbuhan ekonomi? Namun kita bahas usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan saya lanjutkan perbincangan bersama Kurniawan Agung Wijayanto, Direktur Departemen Ekonomi, Keuangan Inklusif dan Hijau dari Bank Indonesia. Pak Agung, tadi saya sempat bertanya terkait dengan Bank Indonesia yang kembali menggelar Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 yang saat ini diselenggarakan. Sebetulnya apa tujuan dan juga manfaat dari KKI 2026 ini dalam mendorong dan juga memperkuat pengembangan UMKM? Termasuk bagaimana strategi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing, tentunya juga sejalan dengan program Astacita dari pemerintah. Ya. Yang pertama, KKI ini tahun ini adalah KKI yang ke-11. Jadi sudah diselenggarakan, ini adalah yang ke-11 kalinya. Kita teruji ya? Setiap tahun gitu ya. Dan itu setiap tahun
harus selalu ada peningkatan, harus selalu ada kebaruan gitu ya. Nah, tadi tujuannya memang ini sebagai salah satu upaya Bank Indonesia, langkah nyata yang secara konkret ingin mensinergikan bagaimana kita mendorong UMKM bersama-sama dengan kementerian lembaga tadi untuk tidak hanya yang sifatnya itu seremonial pameran saja, tapi harus konkret untuk mendorong kualitasnya, kapasitasnya, mendorong digitalisasinya, kemudian akses pasarnya, baik kepada pasar dalam negeri luar negeri dan juga akses pembiayaannya. Jadi kita ingin ini end to end dan didukung oleh banyak kegiatan di sini. Ada seminar, interaksi, ada business matching, dan juga ada konsultasi langsung. Jadi itu tidak hanya oleh BI, juga di sini menggandeng beberapa, ada OJK untuk misalnya bagaimana data seliknya. Tadi kan misalnya jadi isu di masyarakat, saya mau ini tapi saya nggak tahu caranya. Nah, ada juga kami menggandeng OJK dengan Dirjen Haki untuk masalah hak kekayaan intelektualnya. Jadi memang kuncinya itu ada di sinergi gimana agar UMKM ini bisa secara konkret hasilnya nyata untuk dapat akses pembiayaan ataupun akses pasar. Oke, ketika saya jalan begitu ya Pak, berkeliling di KKI 2026 ini, saya melihat kualitas barang termasuk wastra, kerajinan, bahkan makanan kopi yang ada di belakang kita juga, ini kualitasnya bagus begitu, sangat baik begitu. Bagaimana mengkurasinya kemudian? Apakah kurasinya secara internal dari Bank Indonesia atau melibatkan pihak lain? Ya, tentunya kami untuk menjaga independensi, kami kurasi dilakukan dengan melibatkan kurator-kurator handal yang ada di tingkat nasional. Jadi masing-masing UMKM yang ada di daerah dipilih, dikurasi di level daerah, kemudian yang tadi ibaratnya jagoan-jagoan dari masing-masing 46 kantor perwakilan BI-nya, kemudian diajukan ke ajang persaingan secara nasional, dikurasi oleh pihak independen, dan kemudian hanya mereka yang memiliki spek tertentu yang ditetapkan oleh si kurator tadi yang bisa ada di saat ini ada di sini. Oke, kalau secara kegiatan Pak Agung, apa saja kegiatan unggulan, dan juga tadi Bapak sempat bicara dari tahun ke tahun itu selalu ada pembaruan begitu. Dan apa pembaruan yang ditawarkan di KKI 2026 ini? Ya. Barangkali terkait dengan kebaruan KKI di 2026, yang pertama adalah tadi penguatan sinergi. Tahun ini kami bersinergi dengan 27 kementerian lembaga dan juga 34 mitra strategis gitu ya. Itu dari sisi peningkatan sinerginya. Program-programnya tentunya juga lebih fokus. Tahun ini ada sekitar 44 kegiatan, ada seminar, interaksi, business matching dan lain sebagainya. Dan kebaruan lain adalah sekarang kami coba perluas pasarnya, tidak hanya ke kalangan katakanlah ibu-ibu gitu ya, atau kalangan yang memang masuk ke dunia wastra, namun juga ada Youth Island. Jadi untuk anak-anak muda. Jadi tidak hanya produknya sesuai dengan selera anak-anak muda. Di situ ada juga parfum, kecantikan, dan juga tas dan lain sebagainya yang memang selera mereka. Jadi kalau dulu mungkin beberapa pemirsa yang mungkin datang ke sini nganter mamahnya, nganter ibunya gitu. Sekarang lebih luas lagi. Bosen karena wah adanya selera kalangan ini nih yang lebih senior. Nah sekarang Gen Z mereka masuk. bisa pisah, Gen Z masuk, Gen Alpha masuk, ibunya sebelah sana, Gen Z-nya sebelah hall A gitu ya. Dan di situ juga ada yang kita kebaruan adalah ada desa wisata. Ini kami bergandeng Kementerian Pariwisata mengkurasi tadi desa-desa wisata terpilih, dan ternyata kalau nanti Masian berkesempatan, banyak diantaranya yang kadang istilah anak sekarang itu nemu hidden gem. Karena ternyata beberapa tuh yang memiliki ada ikan hias, ada di laut maksudnya, itu bahkan lebih indah dari beberapa yang sudah terkenal saat ini. Dan itu ternyata ada ya, tapi ya tadi karena publikasi, mungkin baru dikenal segala macam, dan ini tentunya dengan dorongan kita semua bisa lebih maju lagi. Itu harapan dan kita KKI bersama. tahun ini Mas, itu juga KKI yang kita katakanlah double zero. Jadi emisi dari KKI ini tahun lalu kan dihitung, kemudian emisinya berapa kita share out dengan penanaman pohon dan pembelian kredit karbon. Tahun ini hal yang sama kita lakukan. Kenapa double zero? Ya tadi zero pertama, zero keduanya adalah seluruh sampah organik dan non organik itu kita langsung olah.
kita kerjasama dengan pihak luar, kemudian mengolah menjadi kompos untuk organik, sampah plastiknya diolah menjadi produk-produk yang kemudian bisa menghasilkan nilai ekonomi. Oke, itu terobosan ya, terobosan yang memang bermanfaat bagi lingkungan begitu. Pak Agung, ini kan tadi kalau di segmen pertama saya bertanya terkait bagaimana sih pihak luar, UMKM luar bisa berpartisipasi ataupun ingin dibina oleh Bank Indonesia. Nah, kalau lebih mengerucut lagi, bagaimana cara pelaku usaha dan juga masyarakat dapat berpartisipasi dan juga hadir dalam kegiatan KKI 2026? Maksudnya sebagai peserta? Peserta, boleh juga masyarakat secara luas pengen datang ke sini. Oh iya, tentunya kalau sebagai peserta tadi ada tahapan kurasinya. Nah, kalau untuk masyarakat umum juga UMKM seluruh daerah yang ada kebetulan berada di Jakarta berkesempatan sini adalah silakan datang. UMKM ini KKI dibuka mulai hari ini tanggal 20 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 dan itu gratis. Jadi tinggal daftar, tidak dipungut biaya apapun. Silakan persiapan untuk mengelilingi 550 booth UMKM dan juga misalnya ada mau konsultasi dengan BM pembiayaan maupun BM untuk ekspor juga sudah tersedia. Jadi manfaatkan kesempatan dengan baik. Dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Biasanya event-event kayak begini apalagi barang-barangnya bagus sekali, biasa berbayar. Nah, ini datang gratis tapi belinya bayar ya, jangan lupa. Tapi kalau saya lihat juga banyak sekali UMKM yang menjadi mitra Bank Indonesia. Tadi saya lihat juga ada beberapa yang ramai begitu oleh pembeli, termasuk ada wastra, sepatu, kerajinan tangan dan juga bahkan sampai ke makanan dan juga minuman. Ini tentu dengan kemitraan ini semoga semakin membuat UMKM lebih maju dan juga berkembang tentunya berkelanjutan. Terima kasih Pak Kurniawan Agung Wijayanto, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia atas penjelasannya bersama kami. Terima kasih Mas Yan. Terima kasih Pak. Dan saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi kembali untuk Anda sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami.